Apabila Anda tahu bahwa sebuah badai dahsyat akan datang, apa yang akan Anda lakukan? Ini pertanyaan untuk Anda. If your preaching is not offending anyone, you are not preaching the truth. Jika khotbahmu tidak menyinggung siapapun, maka kamu tidak mengkhotbahkan kebenaran. Namun gereja itu apa sesungguhnya? Nah, gereja itu sebetulnya apa? Apakah itu sebuah gedung? Anda melihat gereja, struktur, oh itu gereja, ya. Apakah itu organisasi, gereja Masihi Advent, atau GC? Nah, banyak orang secara insting mereka bilang, oh itu GC. Itu gereja kita, GC. Tapi benar nggak demikian? Benar nggak? Kita melihat Alkitab aja, Alkitab tidak pernah salah, ya. Apakah ada kemurtatan di gereja Masihi Advent hari ke-7? Apakah kita sebagai umat sisa sadar bahwa sebuah badai akan segera menimpa kita? Apakah kita tahu krisis apa yang akan kita hadapi? Dan apakah kita dapat menjelaskannya kepada orang lain yang belum pernah mendengar tentang pekabaran atau nubuatan tersebut? Bagaimana kita akan mempersiapkan diri untuk melalui krisis akhir zaman ini? Kalian itu suam-suam kuku, tidak dingin juga tidak panas. Inilah kondisi gereja. Sungguh situasi yang mengerikan. Ini setan itu sebetulnya benci nggak sama gereja Advent? Benci nggak? Nah, sekarang waktunya untuk bersiap. Betul nggak? Setuju nggak? Atau saya nunggu saja sampai nanti hukum hari Minggu disetujui. Nanti juga saya masih ada waktu. Benar nggak demikian? Benar nggak? Oh, akan sangat-sangat kacau. Ketika hukum hari Minggu disetujui, saya yakin Anda itu akan kelabakan kalau masih harus siap-siap. Hati-hati, harus siap dari sekarang. Pekerjaan utama setan adalah di markas besar dari gereja Masihi Advent hari ke-7. Ia tidak segan-segan merusak orang-orang yang memegang posisi penting dan membujuk mereka untuk tidak setia pada berbagai amanah yang mereka emban. Shalom. Happy Sabat semuanya. Pertama-tama saya ingin minta maaf. Kenapa begitu? Karena sudah lama nggak hadir di sini, betul nggak? Ya, tapi teman-teman dekat tahu kenapa demikian. Karena sekarang saya KKG. Ada yang tahu nggak KKG apa itu? Keliling-keliling gereja. Jadi setiap minggu sekarang saya ke gereja yang lain dan ya saya harus jujur saya sangat diberkati oleh karenanya. Tapi jangan salah, bukan karena saya jauh di mata, saya jauh di hati. Enggak kok, tetap dekat di hati ya. Saya tetap mengasihi Anda semuanya ya, tetaplah ya. Nah, kedua mungkin khotbah ini juga mungkin saya omong agak sedikit cepat. Kenapa? Karena bahannya agak banyak ya. Saya takutnya nanti kelamaan ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau bahannya, saya bisa kirim ke email. Ya, jadi jangan khawatir kalau misalnya ada banyak ayat-ayat di situ saya tulis itu, kita nggak akan baca semua. Tapi kalau mau saya bisa kirim ke email. Ya. Nah, dulu saya pernah tanya, siapa yang ingin masuk ke surga? Siapa? Siapa yang ingin masuk ke surga? Kayaknya tidak semua ya, kalau saya lihat. Atau malu-malu ya. Tapi pertanyaan adalah, apakah ada syaratnya? Atau semua bisa masuk, free entry? Seperti orang mengatakan. Ada syaratnya enggak? Ada syaratnya ya. Nah, ini juga judulnya ujian terakhir. Kalau mahasiswa itu tahu dengan betul itu. Ada dua ujian biasanya, dua ujian besar. Ada UTS dan juga ada UAS. Nah, UTS kita sudah lewat. Krisis kesehatan kemarin, waktu COVID berlangsung, udah lewat UTS-nya. Nah, sekarang tinggal UAS-nya. Nah, saya ingin mengangkat UAS-nya hari ini. Tapi saya kasih peringatan dulu. Ini topiknya agak berat. Saya sendiri bergumul sekali gitu. Beberapa minggu saya pikir saya kasih tahu ini atau enggak. Tapi saya tahu ini sangat dibutuhkan sama kita semua. Termasuk saya. Karena ini present truth. Ya, Roh Nubuat pernah mengatakan, present truth is what we need now in these end times. Jadi mau tidak mau ya udah saya sampaikan aja gitu. Pak Bun tahu kemarin saya bilang,
saya riset sampai 100 jam lebih untuk khotbah ini. Kenapa? Karena saya nggak mau salah. Karena kalau salah nggak enak. Nanti orang merasa disesatkan gitu. Ya. Jadi tenang aja. Ini sudah dipelajari dengan seksama gitu. Ya. Dan saya tahu kalau kita menyampaikan pesan seperti ini, ya kadang-kadang ada yang nggak enak hati. Tapi Rasul Paulus mengatakan di Galatia 1:10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenaan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenaan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Setuju enggak? Kita harus berkenaan kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Nah, roh nubuat saya cari ini kutipan yang saya sangat suka. Dia mengatakan, if your preaching is not offending anyone, you are not preaching the truth. Kalau bahasa manusia, jika khotbahmu tidak menyinggung siapapun, maka kamu tidak mengkhotbahkan kebenaran. Nah, ini hati-hati. Saya yakin pasti ada yang tersinggung sekarang dengan khotbah ini. Sebetulnya bukan kita yang tersinggung, tapi apa? Kedagingan kita yang tersinggung ya. Kita sebagai manusia tidak suka kebenaran. Kita manusia berdosa. Jadi kalau kita dikasih tahu kebenaran, kita kadang-kadang aduh ini berat ya gitu. Untuk hati kita ya, berat ya. Nah, apabila Anda tahu bahwa sebuah badai dahsyat akan datang, apa yang akan Anda lakukan? Ini pertanyaan untuk Anda. Apakah kita akan santai-santai aja? Badai sudah biasalah. Atau kita bagaimana? Kita akan mempersiapkan diri. Betul sekali. Nah, kita itu kalau umat Advent, apakah kita tahu sebuah badai datang? Apakah kita tahu enggak? Nah, ini beberapa pertanyaan untuk kita semua. Untuk direnungkan. Apakah kita sebagai umat sisa sadar bahwa sebuah badai akan segera menimpa kita? Kita sadar enggak? Atau kita cenderung agak tertidur? Boleh dikatakan begitu? Apakah kita tahu krisis apa yang akan kita hadapi? Dan apakah kita dapat menjelaskannya kepada orang lain yang belum pernah mendengar tentang pekabaran atau nubuatan tersebut? Kalau kita tidak tahu ada sebuah badai datang, bagaimana kita mau menjelaskan kepada orang lain? Ini waktunya untuk bertobat loh. Orang bilang, kenapa saya harus bertobat? Kalau kita nggak bisa menjelaskan, ya susah juga kan. Dia bilang, ya udahlah kesana loh. Ya kan? Panik aja loh. Ya kan? Nah, bagaimana kita akan mempersiapkan diri untuk melalui krisis akhir zaman ini? Nanti ada slide-slide-nya di akhirnya. Nah, ini saya suka kutipan ini dari Benjamin Franklin. Ada yang tahu nggak siapa ini? Benjamin Franklin. Not presiden. Nah, ini juga menarik sekali. Saya riset sebelumnya karena saya juga nggak yakin awalnya gitu. Apakah beliau pernah menjadi presiden atau tidak? Ternyata dia tidak menjadi presiden. Dia hanya menjadi pendiri dari Republik Amerika Serikat. Saya juga heran gitu. Ya, tapi saya cari ternyata tidak. Ya, pendiri dia. Dia mengatakan, by failing to prepare, you are preparing to fail. Bahasa manusia apa? Kalau Anda gagal mempersiapkan diri, Anda mempersiapkan diri untuk gagal. Jadi kalau Anda tidak mempersiapkan diri, ya kemungkinan besar Anda itu akan gagal. Ya. Nah, ini pertanyaan untuk Anda lagi. Maaf ya saya banyak tanya ya, supaya interaktif, supaya Anda juga ikut mikir gitu ya. Jadi tidak one man show ya. Firman Tuhan menggambarkan kondisi gereja terakhir pada akhir zaman ini. Nah, pertanyaan, di kitab apa kita dapat menemukan deskripsi dari gereja tersebut? Betul sekali Bapak. Wahyu pasal berapa? Yang terakhir ya? Ya betul. Ada yang tahu? Pasti tahu lah. Kalau Advent yang sudah lama senior, Pak Karjono pasti tahu kan? Wahyu pasal berapa? Gereja ini nih, gereja terakhir. Ada berapa gereja? Saya tanya yang lain. Gereja berapa? Ada 7, betul sekali. Nah, 7 gereja ini ditemukan di mana di kitabnya?
Di Wahyu pasal 2 dan 3. Ya. Nah, gereja terakhir ini ada di pasal 3 ya. Nanti kita akan melihat ya seperti apa. Nah, ini gereja kita. Roh Nubuat jelas-jelas menyebutnya bahwa umat Advent adalah gereja apa? Atau jemaat apa? Laodikia. Ya. Nah, kira-kira apa yang dikatakan oleh Yesus mengenai gereja ini ya? Dia mengatakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi ini kondisi yang bagus nggak? Kondisi kita. Tidak bagus, memprihatinkan bahkan. Ya, kita tidak tahu, kita buta, telanjang, dan sebagainya. Ya. Nah, saya cari ini juga, ini menarik sekali. Jadi ada 7 gereja. Gereja ke-6 namanya Philadelphia, itu gereja sebelum kita, Laodikia. Nah, Philadelphia itu, gereja ini berlangsung dari sekitar 1830 sampai 1850. Itu kebetulan siapa itu waktu itu? Kalau kita tahu sejarah Advent pasti tahu. Itu the Millerites disebutnya ya. William Miller yang mulai mengkhotbahkan ya pekabaran malaikat pertama dan juga lebih lanjutnya kedua ya. Dan ini Tuhan tidak mengatakan apapun yang jelek mengenai gereja ini. Bahkan semuanya baik. Ya, sama dengan gereja kedua Smyrna. Ya. Dia mengatakan mereka itu rajin sekali membaca Alkitab dan tidak hanya itu, mereka juga memberitahu kepada orang-orang. Ya, rajin sekali. Oh, katanya kalau seandainya kita di Laodikia begitu juga, rajin sekali belajar Alkitab dan juga Roh Nubuat yang kita punya sekarang dan memberitahukan kepada orang lain. Nah, Laodikia sebaliknya. Tuhan Yesus tidak mengatakan apa-apa yang baik mengenai kita. Menyedihkan kan? Ya. Nah, Roh Nubuat mengatakan kalian itu suam-suam kuku. Tidak dingin, juga tidak panas. Inilah kondisi gereja. Sungguh situasi yang mengerikan. Mereka mengaku mengenal Tuhan, tapi perbuatan mereka menyangkal Dia. Hati mereka tidak bersama Tuhan. Mereka mencintai dunia dan hal-hal yang ada di dalamnya. Kita, kalau introspeksi, dan saya juga banyak introspeksi. Ya, you can be sure of that. Ya, waktu saya bikin khotbah ini juga, saya juga, ya boleh dikatakan sedikit tersinggung, pastilah. Ya, karena kenakan kita, ya itu memang kondisi kita. Kita itu gadang-gadang, bukan gadang-gadang, seringkali, ya sangat-sangat duniawi. Betul nggak? Setuju nggak? Urusan-urusan duniawi itu memakan banyak sekali waktu dalam setiap minggu dibandingkan urusan-urusan rohani. Ya, untuk menyederhanakan ya, bikin sederhana ya. Kita pikirannya banyak dunia atau banyak ke surga ya, seperti itu ya. Nah, ini lebih tajam lagi. Wah, waktu saya baca ini, saya yakin Anda belum pernah dengar kutipan ini. Saya yakin sekali. Saya pun harus mencarinya. Saya beli buku kemarin, saya bilang sama Brother Eric, Revelations from Revelation atau apalah gitu. Ada bukunya, tebal sekali itu. Nah, di situ saya ketemu. Para pengikut yang mengaku beragama masa kini di setiap jemaat adalah pencinta keduniawian. Serupa dengan dunia, pencinta kenyamanan dan mendambakan kehormatan. Kayaknya tidak perlu banyak penjelasan ya. Kalau kita melihat di gereja pun kadang-kadang begitu ya. Bahkan kalau Anda melihat YouTube, seringkali ada video, mereka bahkan berantem itu. Kursinya bisa terbang itu. Karena ada yang tidak menjadi ketua atau apa. Wah, itu susah sekali. Ya, kehormatan yang dicari itu. Mereka dipanggil menderita bersama Kristus, tapi bahkan teguran atau kritikan celaan kecil pun mereka hindari. Oh, jangan. Ya kan? Kenapa sih kamu? Ya kan? Kemurtatan dia bilang. Itulah yang terukir di bagian depan setiap jemaat. Andaikan saja mereka mengetahuinya dan merasakannya, mungkin masih ada harapan.
Tapi aduh, katanya. Dia alas, katanya. Mereka berseru, kami kaya, memiliki banyak barang, dan tidak kekurangan apapun. We don't need God. What for? Kenapa kita perlu Tuhan? Kita kaya loh. Ya kan? Nah, pertanyaan sekarang. Ini berat. Apakah ada kemurtatan di gereja Masihi Advent hari ke-7? Ada atau tidak? Atau kita sudah suci? Bagaimana? Pertanyaan yang berat ya? Gak enak ya? Oke, mari kita lihat. Alkitab mengatakan, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya. Wahyu 18:4. Tetapi apa yang dilakukan sama kita? General Conference terutamanya. Saya yakin ini kita semua tahu siapa ini. Siapa ini? Paus. Paus yang mana? Yang sebelumnya ya, yang sudah meninggal dunia ya, Paus Fransiskus. Ya, juga disebut antikristus. Boleh saya mengatakan demikian? Boleh ya? Emang itu Alkitabiah. Dia bertemu dengan siapa? Nah, mungkin tidak semua orang tahu itu, tapi saya yakin yang sering melihat YouTube ya, Last Day Events pasti tahu. Ini siapa ini? Ini ternyata orang Advent. Ganun Diop namanya. Ganun Diop, beliau itu adalah Director of Public Affairs and Religious Liberty di GC. Ya, dulu sebelum itu dia menjabat sebagai representatif kita di United Nations. Jadi Anda sudah tahu ya, seperti apa orangnya gitu. Nah, dia menjabat tangan dengan antikristus. Ini saya kadang-kadang bingung gitu. Kita maunya apa sih? Kita umat Advent atau mau ikut dunia saja? Ya kan? Ini sangat-sangat tidak baik menurut saya gitu. Saya tidak tahu dengan Anda, tapi menurut saya ini sangat-sangat tidak baik. Ya. Nah, lebih lanjut 2 Korintus 6:14 mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Yang tidak percaya Tuhan tentunya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Setuju nggak? Tapi kita lakukan apa? Ini Secretary General dari United Nations. Yang dulu namanya adalah Ban Ki-moon dari Korea Selatan. Nah, di sini menarik sekali menurut saya, ada siapa? Ini pasti Anda tahu. Siapa itu? Ted Wilson. Ya, presiden kita yang sebelumnya. Ya, sebelum yang sekarang. Dan tentunya ada Mr. Ganun Diop, ada lagi. Ya kan? Jadi kita, banyak orang tidak tahu, sejak 1985 kita merupakan NGO, Non-Governmental Organization dari United Nations. Masalahnya apa? Masalahnya adalah bahwa kalau kita merupakan anggota United Nations, kita tidak boleh menginjil. Dan kita harus turut kepada prinsip-prinsip dari United Nations. Dan saya menjamin Anda, prinsip-prinsip United Nations bukan Alkitabiah. Sama sekali tidak. Kita melihat itu waktu krisis COVID berlangsung. Kita itu tunduk kepada United Nations dan pemerintah, bukan kepada Alkitab dan Roh Nubuat. Tidak sama sekali, ya. Dan ini sebagai catatan saja, banyak anggota United Nations merupakan pemuja setan. Bukan pemuja Tuhan yang kita memuliakan, tidak, ya, pemuja setan. Bahkan ini lebih parah lagi, saya cari tahu ada perpustakaan di gedung United Nations yang buku-bukunya itu semua pemuja setan. Seperti Helena Blavatsky, Alice A. Bailey, dan sebagainya. Itu luar biasa itu. Jadi kita tahu kan ini spiritnya atau rohnya di United Nations seperti apa. Ya, sama sekali tidak Alkitabiah. Tetapi kita bergabung dengan mereka. Kita bergabung dengan kata lain dengan dunia. Ya.
Nah, ini waktu krisis COVID berlangsung, ya Anda sudah tahu pendapat saya kan? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ya. Tapi kita melihat apa yang terjadi secara kenyataan. Ini pernyataan dari GC itu sendiri, bukan dari saya, dari GC, ya. Gereja Masihi Advent hari ke-7 tidak menganjurkan mengeluarkan surat pengecualian berdasarkan alasan agama untuk menerima vaksin. Religious exemption for vaccine kalau bahasa Inggris. Baik secara global maupun nasional berdasarkan katanya pemahamannya terhadap Alkitab dan tulisan Ellen G. White. Saya punya berita untuk Anda. Mereka tidak ikut Alkitab, tidak ikut Roh Nubuat. Saya punya presentasi khusus untuk itu. Kalau Anda mau saya bisa kasih itu. Tapi mereka jelas tidak ikut itu. Mereka tunduk kepada United Nations dan pemerintah. Kenapa? Money. Mereka dapat banyak sekali uang dari pemerintah dan United Nations kalau mereka tunduk. Kalau Anda masih ingat, dulu rumah sakit kita yang besar di Amerika Serikat, ya, itu mereka membuka vaksin center. Ya, mereka undang orang, wah vaksin di kita aja gitu, ya, kita ikut. Dan bahkan ada rumah sakit kita yang melakukan aborsi. Tapi itu lain topik, saya tidak akan bahas itu sekarang gitu. Ya, kita sangat-sangat bagus ini jalannya. Ya. Nah ini bukan soal vaksin atau tidak, itu urusan masing-masing itu. Anda mau divaksin atau tidak masalah itu urusan masing-masing. Saya setuju itu. Tapi masalahnya adalah banyak orang itu digerakkan oleh Roh Kudus yang mengatakan jangan divaksin karena itu tidak baik untuk bait Allah yang merupakan tubuh kita. Setuju? Ada di Alkitab kan? Ini juga ada pasalnya, Korintus terutama itu membahas itu, ya. Tapi gereja Masihi Advent menginjak-injak liberty of conscience, ya, kebebasan hati nurani, dan mereka tidak mau membela anggotanya. Itu yang saya sesali itu. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Bahkan ada orang yang kehilangan keluarganya. Cerai suami istrinya karena cekcok mengenai vaksin atau tidak. Bahkan ada orang di Australia, itu ada video di online, itu saya bisa kasih ke Anda kalau Anda minta itu. Orang guru di Australia, dia kerja di sekolah Advent. Bukan sekolah non-Advent, sekolah Advent. Dan beliau itu tidak mau divaksin. Tapi dia dipaksa sama direktur sekolah itu. Dia bilang kalau Anda tidak vaksin, Anda akan dipecat. Nah beliau itu masih muda dan punya KPR, baru ambil KPR. Ya, dia itu susah sekali keadaannya gitu. Dia bilang oke, saya akan vaksin. Tidak lama setelah vaksin dia lumpuh total badannya. Lumpuh total. Dan sampai saat ini tidak bisa kerja. Ya, gereja Masihi Advent tidak pernah minta maaf, tidak pernah mendukung secara keuangan orang itu. Sampai saat ini. Tidak. Ya, sungguh memalukan menurut saya. Ya. Oke, nah ini maaf saya bahas itu, maaf ya. Kemarin juga saya tanya di grup, kalau Anda masih ingat, sejak kapan kita merayakan Natal? Aku bingung ya, kita Advent atau ikut dunia aja gitu, ya kan? Coba lihat ini, bajunya, perhiasannya, gak ada bedanya dengan dunia. Menurut saya, maaf saya agak kritis ya. Tapi Ellen G. White pun tidak akan setuju, saya yakin sekali. Ini bahkan ada VIP dan VVIP. Kemarin saya bertanya kepada diri sendiri gitu, kalau Tuhan Yesus melihat acara ini, dia seperti apa? Dia sendiri tidak punya rumah. Dia itu kehidupannya sederhana sekali. Tapi kita itu harus ada VIP dan VVIP. Dan kalau bisa ada door prize, oh itu sangat duniawi, bagus sekali menurut saya, bagus sekali. Maaf saya kritik itu. Ada cara untuk mengumpulkan dana yang bagus. Seperti Paulus bilang, udah kalian kumpul uangnya, nanti saya bawa untuk saudara yang kurang. Itu caranya, bukan cara seperti ini. Ya. Dan Christmas itu, kita tahu nggak, Yesus lahir pada 25 Desember nggak? Tidak. Ini yang dirayakan adalah Dewa Matahari, Mitras. Coba Google aja sendiri, Mitras.
Dan dulu itu orang pagan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka itu setiap 25 Desember itu mereka pesta pora. Benar-benar pesta pora. Bisa dicari itu. Mereka bikin api unggun, ya, dan mereka itu berdansa-dansa dan mereka mabok-mabokan. Saya cari itu. Dan ya, setelahnya itu Anda tahu sendiri, saya tidak mau bahas itu, ya, apa yang terjadi gitu. Pokoknya liar sekali pestanya. Ya. Itulah kita yang rayakan itu. Harusnya kita itu di luar itu. Setuju nggak? Itu duniawi, itu bukan kita itu. Tidak alkitabiah itu. Nah, pertanyaan. Apakah banyak pemimpin rohani Yahudi ya ini, pada zaman Yesus yang Yesus menganggap kondisi kerohanian mereka menyimpang atau murtad karena kemunafikan? Ada enggak dulu? Ada enggak? Banyak. Siapa tuh? Farisi, betul sekali, dan Sadusi. Dua kategori ini ya, kebanyakan ya. Dia bilang, munafik sekali kalian, ular kalian. Marah-marah dia. Ya. Kamu baca dan mencari saya di Alkitabnya, tapi tidak mau menerima saya. Ya kan? Itu kan masalahnya. Berarti ada presidennya enggak? Ada presidennya enggak? Oh ada. Ya kan? Ada. Nah ini, berat lagi nih. Ya, maaf ya, ini bukan susu yang saya kasih ya, maaf ya. Kalau Anda mabok sedikit ya udah, mohon maaf ya. Pekerjaan utama setan adalah di markas besar dari gereja Masihi Advent hari ke-7. Ia tidak segan-segan merusak orang-orang yang memegang posisi penting dan membujuk mereka untuk tidak setia pada berbagai amanah yang mereka emban. Setan berusaha sekuat tenaga untuk menipu dan memikat mereka agar mereka tidak saja hancur sendiri, tetapi juga mempengaruhi orang lain untuk berbuat salah dan merusak pekerjaan besar. Markas besar itu apa? GC, General Conference. Ya. Kalau ikan itu biasanya busuk dari mana ikan? Dari? Tidak makan ikan ya? Oke. Saya bantu aja. Dari kepala kan biasanya. Katanya begitu. Saya Google kemarin juga karena saya pengen yakin ya, benar nggak ini? Ada ungkapan di luar negeri itu, ya. Saya tidak tahu kalau Indonesia ya, tapi ikan itu biasanya busuk dari kepala katanya. Ya, amin ya. Oke. Nah, ini setan itu sebetulnya benci nggak sama gereja Advent? Benci nggak? Oh benci sekali. Mereka itu mengikuti ini loh, Alkitab, benci dia. Susah sekali, kalau saya bisa memusnahkan mereka, saya akan senang sekali. Tapi bisa enggak dia? Kira-kira bisa enggak? Sampai Yesus datang kembali untuk kedua kali, kira-kira kita akan musnah enggak? Tidak. Tuhan akan melindungi kita. Tidak. Orang yang setia pasti akan selamat itu. Pasti itu, ya. Tapi masalahnya apa? Nah ini, kita memiliki lebih banyak hal yang perlu kita takuti dari dalam daripada dari luar. Lihat gambarnya aja, Anda akan mengerti. Hambatan terhadap kekuatan dan kesuksesan jauh lebih besar berasal dari gereja itu sendiri daripada dari dunia. Ya sudah jelas, kalau dunia luar sana, ya mereka tidak ikut Tuhan. Sudah jelas, ya kan? Tapi kalau orang Advent mungkin enggak. Dia ada di gereja, tapi dia menyembah yang lain. Mungkin enggak? Dia menyembah dunia, bukan Tuhan. Mungkin enggak? Nah itu bahaya. Karena mereka menyamar istilahnya. Ya kan? Mereka itu serigala, ya, berbulu domba. Nah itu yang susah itu untuk dibedakan. Ya. Alkitab juga mengatakan kan, lalang ya kalau nggak salah ya, lalang dan gandum akan bertumbuh bersama sampai Yesus kembali kan. Nah pertanyaan lagi, namun gereja itu apa sesungguhnya? Nah ini juga topik yang sering dibahas di berbagai media sosial belakangan ini gitu. Nah gereja itu sebetulnya apa? Apakah itu sebuah gedung? Anda melihat gereja, struktur, oh itu gereja ya. Apakah itu organisasi, gereja Masihi Advent, atau GC? Nah, banyak orang secara
insting mereka bilang, oh itu GC. Itu gereja kita, GC. Tapi benar nggak demikian? Benar nggak? Kita melihat Alkitab aja. Alkitab tidak pernah salah. Ya. Nah ini dia. Matius 18:20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi gereja itu siapa? Ya kita-kita aja. Itu gereja, bukan organisasi, bukan apa-apa. Jadi boleh nggak? Saya tanya, apakah GC kepala gereja nggak? Kristus adalah kepala gereja. Itu kepala kita. Ya kan? Jadi boleh nggak saya katakan, jangan sekali-kali melihat atau ikut apa yang dikatakan misalnya GC atau uni atau conference atau pendeta. Maaf ya pendeta ya. Punten ya. I love you ya. Atau pendeta sekalipun. Jangan melihat mereka. Betul nggak? Saya katakan demikian. Kristus. Itu aja yang dilihat. Bukan manusia. Karena kita. Semua manusia yang hadir pada hari ini. Ya kita semua berdosa. Ya kan? Nah Mazmur 118:8 juga menjelaskan secara ringkas. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Oh jangan. Oh kata anu. Oh tidak. Kata ini apa? Kata ini apa? Inilah senjata kita. Ya kan? Senjata kita itu. Bukan apa-apa. Jadi, badai apa yang sebentar lagi akan dihadapi oleh semua orang di seluruh dunia? Mau tidak mau, badai ini pasti akan datang. Tadi juga di sekolah sahabat, ya Sin ya kalau nggak salah, Sister Sin ya bilang, wah kita melihat aja kiri kanan itu banyak sekali bencana di mana-mana. Ya apalagi kemarin di Sumatera dan sebagainya. Ya luar biasa itu bencananya. Bencananya juga kita melihat lebih sering dan lebih dahsyat. Betul nggak? Itu banyak sekali orang meninggal dunia kemarin gitu. Ya. Nah badai apa? Apakah kita tahu nggak umat Advent? Sunday. Exactly. Sunday law. Hukum hari Minggu ya. Nah ini dia kan. Wahyu 13, 16, 18. Saya tidak akan baca semua. Tapi saya tanya aja. Tanda apa yang dibicarakan di sini? Kita harus tahu kan, tanda apa yang dibicarakan di sini? Tanda binatang. Tanda binatang. Kita mau nggak? Kita mau tanda ini nggak? Mau nggak? Mau nggak? Kok bingung? Mau nggak tanda ini? Kita mau apa? Kita mau tanda yang lain kan? Kita mau apa? Seal of God. The seal of God, ya. Kalau bahasa manusia itu materai Allah ya. Itu yang kita cari kan? Bukan tanda ini kan? Masalahnya adalah kalau Anda tidak menerima tanda ini, Anda tidak akan bisa jual maupun beli. Nah, itu masalahnya. Roh Nubuat mengatakan banyak umat Advent akan keluar dari gereja Advent. Mereka akan cari kenyamanan. Karena apa? Anda tidak bisa jual maupun beli. Uang Anda di rekening bank dibekukan, tidak bisa dipakai. Properti maupun tanah Anda disita. Semua hilang. Anda hanya bergantung kepada kemurahan hati Tuhan. Hanya itu saja. Mungkin Anda hanya punya beberapa helai pakaian saja yang bisa diselamatkan. Selain itu, Anda tidak bisa apa-apa. Nah, itu yang berat itu. Apakah kita akan setia enggak? Nah, badai akan menguji fondasi setiap jiwa. Ini akan berat sekali. Apakah ia bersandar pada Kristus, batu karang yang kokoh, atau pada pasir yang bergeser, yaitu kenyamanan dan kompromi. Nah, itu bahaya. Kalau tadi kita melihat kan kemurtatan gereja kita, kalau kita kompromi dalam hal-hal kecil, mungkin nanti juga kita akan kompromi pada hal-hal yang besar. Itu yang bahaya. Ya. Saat angin tipu daya dan penganiayaan bertiup, karakter sejati
umat Allah akan bersinar. Sekarang tidak kelihatan karakter masing-masing kita, nggak kelihatan. Kadang-kadang mungkin kita pikir, oh itu orang suci sekali, pasti kita mau ketemu di surga. Ujung-ujung kok orang itu nggak ada. Ketika buku, ya, The Book of Life dibuka, kita akan lihat kan, oh kenapa gitu, ya. Roh Nubuat juga mengatakan banyak bintang-bintang yang cemerlang pada saat ini akan redup pada akhir zaman nantinya, karena mereka akan mencari kenyamanan saja, ya. Nah, sekarang saya omong pelan-pelan saja, ya. Nanti ketika hukum hari Minggu disahkan, bagaimana sikap GC? Saya kasih jawaban. Apabila mereka tidak bertobat, mereka akan ikut hukum hari Minggu. Yakin sekali saya. Dan saya bicara sama beberapa pendeta yang sangat senior di Amerika Serikat. Saya tanya ke mereka, jawaban mereka semua sama. Ya, GC akan ikut hukum hari Minggu. Karena mereka tidak punya pilihan. Kalau mereka tidak ikut, mereka bubar organisasinya. Ya. Mudah-mudahan kita berdoa saja untuk mereka, bahwa mereka bertobat sebelum terlambat, dan mereka mau keluar dari United Nations. Mereka mau meninggalkan semua kebiasaan mereka, berjabat tangan dengan paus dan sebagainya. Tapi susah ya, kalau Anda sudah di jalan itu, kadang-kadang susah balik ya. Nah, sekarang waktunya untuk bersiap, betul nggak? Setuju nggak? Atau saya nunggu saja sampai nanti hukum hari Minggu disetujui. Nanti juga saya masih ada waktu. Benar nggak demikian? Benar nggak? Oh, akan sangat-sangat kacau. Ketika hukum hari Minggu disetujui, saya yakin Anda itu akan kelabakan kalau masih harus siap-siap. Hati-hati, harus siap dari sekarang. Ya. Materai Allah tidak akan pernah ditaruh di dahi pria atau wanita yang najis. Materai itu tidak akan pernah ditaruh di dahi pria atau wanita yang ambisius dan mencintai dunia. Materai itu tidak akan pernah ditaruh di dahi pria atau wanita yang berlidah dusta atau berhati licik. Semua yang menerima materai itu haruslah tanpa noda di hadapan Allah, calon-calon penghuni surga. Nah, saya tanya pada Anda lagi. Apa artinya tanpa noda? Apa artinya itu? 4 huruf. Dosa. Artinya kita itu harus menjadi apa? Harus menjadi? Ini kata yang sering ditantang itu. Berat itu. Kita harus menjadi seperti Bapa kita di surga, kita harus menjadi sempurna. Wah, mungkin nggak kita menjadi sempurna? Mungkin nggak? Dengan usaha kita sendiri mungkin nggak kita menjadi sempurna? Tidak mungkin. Tetapi ada yang bisa menyempurnakan atau menyucikan kita nggak? Ada nggak? Namanya Roh Kudus. Roh Nubuat juga saya tidak masukin kutipan ini. Roh Nubuat mengatakan pada akhir zaman ketika malapetaka jatuh ke 7 malapetaka, yang 144.000 itu akan tanpa dosa. Mereka tidak akan merasakan seperti itu. Mereka masih akan gemeter dan takut mencari keselamatan mereka. Mereka akan bilang, saya masih berdosa. Tapi sebetulnya mereka sudah tidak berdosa lagi. Ya. Nah, segala sesuatu yang dapat digoyangkan akan tergoyahkan. Dan yang tidak dapat digoyahkan akan tetap ada. Apakah ini the shaking atau guncangan sudah berlangsung nggak pada saat ini? Apakah sudah berlangsung pada saat ini enggak? Apakah pada saat ini sudah banyak anggota Advent keluar enggak? Banyak. Tapi ada berita bagus juga. Ada banyak yang ikut Advent juga enggak? Saya melihat ada banyak sekali orang Katolik dan orang Protestan yang non-Advent sudah mulai berpikir, oh Sabat itu kenapa ya orang Advent itu berbakti pada Sabat. Banyak sekali yang mulai mikir itu. Dan video-video di YouTube juga udah banyak itu pastor-pastor yang gereja hari Minggu. Mereka omong sebetulnya kalau kita mau jujur, kita sebetulnya bukan berbakti pada hari Minggu. Tapi
Hari Sabtu kalau kita mau jujur, karena tidak ada ayat manapun juga di Alkitab yang mengatakan kita harus berbakti pada hari Minggu. Mereka sudah mulai terbuka itu. Nah, orang yang tulus dan jujur akan berdiri teguh pada kebenaran. Tetapi orang banyak, nah ini sedihnya, akan memilih sisi yang mudah dan populer. Itu kenyataan yang kita tidak bisa hindari itu. Kalau kita sudah biasa hidup nyaman, ya, biasa kejar duit, biasa punya ambisi banyak, ya, saya juga introspeksi terus gitu. Saya bilang, itu saya tidak boleh punya ambisi duniawi sama sekali lagi itu. Sudah bukan waktunya. Tidak boleh. Kejar duit, tidak. Dapat duit, oke, tapi kejar, no, tidak. Ya, apalagi serakah, tidak boleh sama sekali. Ya. Nah, kesetiaan pribadi. Nah, ini kata kuncinya. Pribadi dan kasih terhadap kebenaran lah yang akan menentukan siapa yang akan tetap berdiri ketika guncangan mencapai puncaknya. Nah, ini pertanyaan untuk Anda lagi. Apakah seorang istri dapat mencari keselamatan untuk suami enggak? Bisa enggak? Bisa? Oh, baru saya tahu itu. Apakah seorang anak bisa mencari keselamatan untuk bapak atau ibu yang belum percaya kepada Tuhan? Bisa enggak? Tidak bisa. Pribadi itu. Saya tidak bisa menyelamatkan istri saya. Tidak bisa. Apakah pendeta dapat menyelamatkan saya? Apakah Brother Eric dapat menyelamatkan saya? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Kita pribadi. Jadi keselamatan itu harus dicari secara pribadi. Bukan melewati orang lain. Ah, tenang saja. Saya itu punya istrinya. Oh, dia itu sangat baik, sangat suci. Dia udah pasti selamat. Berarti saya juga selamat. Masa sih dia masuk surga sendiri gitu? Tinggalin saya? Itu bisa. Bisa terjadi itu. Ya, pribadi itu. Pribadi. Nah, ini yang paling berat ini, kutipannya. Tapi saya pikir saya wajib masukinnya. Kalau enggak, saya dosa. Ya. Nah, ini pernyataan serius kata dia yang saya buat kepada gereja. Jadi kita ini, ya. Bahwa tidak satu pun dari 20 orang yang namanya tercatat sebagai anggota jemaat siap untuk mengakhiri kehidupan dunia mereka. Dan mereka akan benar-benar tanpa Tuhan dan tanpa harapan di dunia. Ini sama seperti orang berdosa pada umumnya. Tidak satu dari 20. Saya itu cukup pintar hitung. Saya hitung-hitung, berarti itu kurang dari 5%. Betul nggak saya? Betul nggak? Kurang dari 5% di antara kita itu siap untuk mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Wah, kadang-kadang saya jadi takut sendiri gitu. Apakah saya siap atau tidak? Ya, betul nggak? Kalau Yesus misalnya besok kembali ke dunia ini untuk kedua kali, apakah Anda dan saya siap enggak? Itu pertanyaan kan? Betul enggak? Apakah kita siap enggak? Nah, pertanyaan lagi untuk Anda. Apakah Tuhan memberikan peringatan ini supaya kita hidup dalam ketakutan? Kan dia kasih peringatan demi peringatan, baik itu di Alkitab maupun di Roh Nubuat. Apakah itu supaya kita hidup dalam ketakutan? Bagaimana? Oh tidak sama sekali. Kita punya harapan kok, betul nggak? Tapi asal kita mau menyerahkan diri, itu aja. Kalau kita masih, aduh ini nggak bisa loh, ini berat loh, oh, jangan. Ya itu masih ke dunia ya. Nah, kita dipanggil bukan untuk hidup dalam ketakutan, tetapi dalam iman dan kesetiaan. Yakin bahwa walaupun dunia bergoncang di sekitar kita, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Ini ada banyak sekali pasal-pasal yang indah sekali yang menjanjikan bahwa walaupun kita tidak bisa beli maupun jual, walaupun tanah dan rumah kita disita, walaupun misalnya rekening kita diblokir di bank, apa? Air kita itu dijamin dan roti kita akan disediakan pada akhir zaman.
Ya, masih ingat enggak waktu misalnya Israel itu keliling-keliling di padang gurun, mereka sebetulnya di situ enggak ada makanan kan? Ya kan? Brokoli, cabai enggak bertumbuh di situ kan? Di padang gurun enggak ada kan? Tapi makan mereka ada enggak? Ada kan? Apa? Mana? Setiap hari mereka dapat mana? Ya, bahkan pada hari Jumat 2 porsi ya. Karena Sabat tidak turun. Terus waktu Elia kabur gara-gara Ahab itu, ya, sama istrinya Jezebel, kabur dia, ya kan, takut. Terus dia sebenarnya nggak ada makanan juga, tapi siapa yang memberikan makanan ke dia? Burung gagak, bayangin, burung gagak bisa kasih makan. Tuhan itu punya cara yang kita nggak ngerti. Gak usah takutlah, makanan akan ada, roti dan air akan disediakan, ya. Akan disediakan ayam panggang nggak? Oh tidak, ya. Hanya roti dan air, dijamin. Ya, tidak ada yang seperti fast food, tidak ada. Maaf, kalau Anda suka McDonald's tidak ada, ya. Mereka yang menghormati hukum Allah akan dikuatkan olehnya pada masa percobaan itu. Jadi nggak usah takut gitu. Wah, apakah saya akan kuat nggak? Gak usah takut, pasti akan dilindungi oleh malaikatnya dari Tuhan. Dan sekali lagi rotinya maupun airnya akan disediakan. Ya. Nah, ini terakhir. Bagaimana Anda bisa mempersiapkan diri? Bagaimana? Very simple. Ya. Pelajarilah Alkitab dan tulisan-tulisan roh nubuat. Nah ini kadang-kadang susah di Indonesia ya. Orang Indonesia itu saya lihat, karena saya udah 30 tahun di sini, jadi saya punya hak untuk omong ya. Orang Indonesia itu susah ya, suruh baca buku yang kecil aja, wah nggak mau. Saya itu kalau ke gereja, keliling-keliling gereja yang tadi KKG, saya pasti bawa buku untuk dibagi-bagikan. Ya, 2 buku biasanya. Bukunya dari Dr. Tomarere yang mengenai masakan-masakan. Dan bukunya Steps to Christ dalam bahasa Indonesia. Buku-buku masakan, ribut itu. Semua pengen ibu-ibu. Tapi pas saya bagikan itu, Steps to Christ, gak usah Pak, gak usah. Gitu kan? Itu loh. Masakan mau, tapi yang roh nubuat, jangan dulu deh. Ya, nah itu. Ya. Tapi tidak hanya pelajari, tapi juga harus dipatuhi. Dijalankan, dihidupkan. Ya, Yakobus juga mengatakan iman tanpa perbuatan adalah ya mati, sama aja dengan bohong. Kan banyak di Advent, tadi kita juga omong di sekolah Sabat, banyak di Advent yang pinter-pinter. Wah, sudah S1, S2, S3, S-teler. Mereka udah pinter sekali. Ya, seperti pelajaran sekolah Sabat tadi. Wah, kita itu susah ya. Wah, orang biasa. Wah, saya juga, saya bilang ini susah banget ini pelajarannya ya. Orang yang nulis pasti mengerti dia. Ya, tapi kita bagaimana ya? Nah itu. Kedua, berdiri teguh bagi kebenaran. No matter what. Orang tersinggung, biarin. Orang tidak suka, biarin. Waktu Yesus hidup di muka bumi ini, apakah dia pernah berkompromi enggak? Supaya damai sajalah. Kita berkompromi aja lah sama Farisei sama Sadusei supaya mereka diam aja. Pernah nggak? Oh tidak. Kebenaran adalah kebenaran. No matter what. Ya. Dan junjung tinggi kebebasan hati nurani. Jangan pernah dipaksa apapun kepada orang lain. Termasuk vaksin. Maaf saya omong lagi. Ya, tidak bisa. Kita punya hati nurani diberikan sama Tuhan. Kita punya hak. Ya. Nah, bersedia meluangkan waktu setiap hari bersama Tuhan dan bertekunlah dalam doa. Doa kenapa? Wah, saya juga belakangan ini makin banyak berdoa. Karena saya juga merasa, Niko, kamu masih kurang sekali doanya itu. Harus lebih banyak berdoa lagi. Ya, kenapa? Karena kita itu mudah sekali tertipu. Mudah sekali tergoda. Betul nggak? Kadang-kadang kita udah Advent puluhan tahun. Ini contoh ya, jangan marah sama saya ya. Kita melihat cewek lewat, wah cantik sekali. Wow, gitu kan? Kadang-kadang tergoda kan, betul nggak?
Ya laki-laki, mungkin perempuan juga demikian ya, saya nggak tahu kalau melihat cowok itu ganteng banget, wah, ya kan? Nah itu hati-hati gitu, kita harus berdoa ya banyak sekali supaya kita itu kuat menghadapi segala godaan dan tipuan ya. Keempat, ini penting sekali juga, dengarkan bimbingan Roh Kudus dan biarkan Roh Kudus membentuk selera dan karaktermu. Ini Roh Kudus yang akan menolong kita pada akhir zaman ini. Kita dijanjikan apa? Nanti kalau hukum hari Minggu disetujui, kita dijanjikan apa? Hujan akhir. Ada syaratnya enggak untuk mendapatkannya? Atau cukup saya orang Advent kok, saya pasti dapat hujan akhir? Ada syaratnya enggak? Syaratnya apa? Kita harus disucikan dulu. Kalau kita sudah tanpa noda, tanpa dosa yang tadi itu, baru kita bisa menerima hujan akhir. Kalau kita masih banyak dosa-dosa itu, ya Roh Kudus tidak bisa masuk. Ibaratnya itu kalau kita diisi dengan dunia di sini, di hati kita, Yesus ketok. Tapi ini masih penuh, nggak bisa masuk. Pintu buka aja susah. Ya kan, karena masih penuh dengan dosa keduniawian dan sebagainya. Jadi kita harus meninggalkan semua itu dulu. Ya kan, ego kita, wow, itu susah sekali kadang-kadang ya, khususnya laki-laki di Indonesia ya. Ya, perempuan suka cerita sama saya, kalau laki-laki Indonesia itu egonya tinggi sekali, benar nggak itu? Oh benar, oke. Puji Tuhan, ya. Anda jujur ya. Nah, itu yang susah itu, susah. Dan terakhir itu, serahkan semuanya kepada Yesus dan bergantung dengan rendah hati pada Tuhan. Tidak ada pilihan. Kalau hukum hari Minggu sudah disetujui, sebentar lagi kita itu diambil semua yang kita miliki, ya kan? Termasuk mungkin keluarga kita. Ya kita hanya bisa bersandar kepada Tuhan, Yesus. Itu saja yang kita miliki, betul nggak? Itu saja. Sekaranglah waktunya untuk bertindak, belajar, berdoa dan berkomitmen penuh kepada Kristus sebelum badai menerjang. Pesan ini adalah undangan bagi Anda untuk bersiap, bangkit, bangun, ya, dan mengambil keputusan. Setuju nggak? Amin? Sekarang waktunya, sekarang. Bukan besok, bukan lusa. Ntar aja deh, saya masih sibuk, masih banyak urusan. No. Sekarang waktunya, ya. Nah ini benar-benar slide terakhirnya, benar-benar. Saya nggak bohong, ya, nggak boleh bohong ya. Mereka yang lebih memilih mati daripada melakukan tindakan yang salah adalah satu-satunya orang yang akan ditemukan setia. Pertanyaan untuk Anda lagi. Nanti setelah hukum hari Minggu disetujui, apakah akan ada martir di antara kita? Apakah akan ada enggak? Masih akan ada. Sampai waktu tertentu, sampai Tuhan mengatakan cukup. Semua orang yang mendapat materai Allah sekarang urusan saya. Saya melindungi dengan malaikat-malaikat saya. Ya. Tapi sebelum itu akan ada waktunya di mana akan ada martir. Nah pertanyaan, apakah Anda siap menjadi martir bagi Yesus? Bukankah Yesus mati bagi kita? Apakah kita mau mati bagi Yesus? Oh, itu jangan dulu. Mau nggak? Dulu. Banyak martir-martir enggak? Ketika antikristus itu berkuasa 1260 tahun, banyak enggak martir? Oh jutaan, 40 sampai 50 juta estimasinya. Ya kan? Nah ini siapa? Pertanyaan terakhir loh. Ini saya akan diam nanti. Ini siapa, ada yang tahu enggak? Ini reformator yang luar biasa. Dia itu sebetulnya kontribusi kepada gereja itu banyak sekali. Saya kasih tip, dia itu dibakar pada tahun 1536. John Wycliffe. William Tyndale. William Tyndale itu kontribusinya luar biasa besarnya. Kenapa? Karena beliau itu menerjemahkan Alkitabnya ke dalam bahasa
Inggris. Dan oleh karena itu antikristus itu waktu itu Paus sangat-sangat marah. Ya, masa sih masyarakat biasa bisa membaca Alkitabnya waktu itu kan gitu. Dia harus dibakar. Ya. Dan dia menjadi martir. Ini semoga kita juga ya manusia-manusia biasa di gereja Advent, semoga kita juga diberikan kekuatan kepada keluarga kita semuanya, ya semua yang hadir di sini juga orang-orang yang kita cintai, semoga kita itu kuat, ya berdiri teguh bagi kebenaran dan selalu itu setia sampai Maranatha. Amin. Amin.